Selamat siang, Pak. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas data visualization, yaitu dengan dataset Return on Global Investment Healthcare. Jadi, kami dari grup 2, pertama-tama perkenalkan tim kami, yaitu ada Niklas Menjuntak, Dolo Terbutar, Kezia Tagaul, Husnia Siahan, Mulia Siahan, dan Ade Siahan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan outline dari presentasi kami, yaitu yang pertama background, selanjutnya analysis question, berikutnya dataset overview, berikutnya dataset processing, berikutnya visualisasi, key finding, actionable insight, evaluation and limitation, dan tim contribute. Pertama-tama, saya akan menjelaskan background dari mengapa kami melakukan data visualization ini. Terdapat asumsi bahwa semakin besar investasi finansial, semakin panjang pula umur warganya. Namun, dalam uh, dataset yang kami punya, kami menemukan bahwa tidak berlakunya hukum hasil yang makin berkurang atau law of diminishing return, di mana pada United States, walaupun dia memberikan $9.9.000, namun angka harapan hidupnya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kami memiliki analysis question adalah apakah anggaran kesehatan yang besar selalu menjamin warganya berumur lebih panjang, dan ketika negara berdana masif seperti United States justru terjebak dalam pemborosan. Eh, Kemana uang tersebut sebenarnya menguap, siapa kelompok yang paling dirugikan, serta model tata kelola negara mana yang terbukti paling efisien untuk dijadikan rujukan. Untuk data yang kami pakai, eh, sumbernya dari Kaggle dengan judul Healthcare ROI Profiling Dataset, dan kami berfokus pada periode 2010 sampai 2019 karena di 2019 ke atas merupakan periode COVID-19 sehingga mungkin bakalan eh, mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena hal itu adalah pandemi. Selanjutnya, untuk key matrix kami ada health spend per capital in USD, life expensive total, physician per 1000, hospital beds per 1000, infant mortality per 1000, material mortality per 1000 K, lab per 1K spend, country name, dan terakhir adalah year. Tahap pre-processing. Pada tahap pre-processing, kami melakukan integrasi beberapa dataset kesehatan agar seluruh indikator dapat dianalisis dalam satu tabel yang terhubung. Dataset yang digabungkan ini mencakup data pengeluaran kesehatan, angka harapan hidup, kapasitas rumah sakit, serta mortalitas ibu dan bayi. Proses merge dilakukan menggunakan atribut country code dan year. Setelah proses merging dilakukan data cleaning dengan menghapus kolom yang tidak relevan, merapikan format data, serta menangani missing value. Untuk data time series, missing value diisi menggunakan interpolasi linier agar pola historis data tetap terjaga. Sedangkan data numerik non-trend digunakan median imputation karena itu lebih stabil terhadap outlier. Kemudian untuk data kategorikal yang kosong akan diisi dengan label unknown agar tetap dapat digunakan dalam analisis dan visualisasi nanti. Setelah itu bisa kita lihat suatu visualisasi di sini, yang mana visualisasi ini menampilkan hubungan antara pengeluaran kesehatan per kapita yang ditunjukkan dengan sumbu X di sini, serta angka harapan hidup masyarakat di berbagai negara pada sumbu Y. Setiap titik yang ada pada visualisasi ini merepresentasikan satu negara. Secara umum, visualisasi ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran kesehatan, maka angka harapan hidup itu akan cenderung meningkat. Namun, hubungan tersebut tidak sepenuhnya linear. Setelah mencapai titik tertentu, tambahan pengeluaran yang sangat besar hanya memberikan peningkatan kecil pada harapan hidup. Hal ini menunjukkan adanya fenomena diminishing returns. Contohnya bisa kita lihat langsung di sini.
United States memiliki pengeluaran kesehatan sangat tinggi, tetapi angka harapan hidupnya itu tidak jauh berbeda dibanding negara lain dengan pengeluaran yang lebih rendah. Dari visualisasi ini bisa disimpulkan bahwa besarnya anggaran kesehatan saja tidak cukup, efisiensi sistem kesehatan juga berperan penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kemudian untuk visualisasi berikutnya lihat persebaran dana yang disalurkan ke infrastruktur. Nah, berdasarkan visualisasi sebelumnya kita sudah melihat bahwasannya Amerika Serikat itu belum memiliki efisiensi yang baik dalam persebaran dana healthcare-nya dibandingkan dengan harapan hidupnya. Nah, dari dataset yang dimiliki, kami berhasil menemukan bahwa dana tersebut disalurkan dalam dua aspek. Yang pertama itu dari tenaga medisnya, yang kedua itu dari fasilitas fisiknya atau fasilitas kesehatan secara fisiknya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya negara yang cenderung stabil seperti Jepang, Singapura, mereka berhasil mencapai efisiensi dari persebaran healthcare spending dan juga healthcare life expectancy. Nah, sedangkan Amerika bisa kita lihat di sini pada bar yang terakhir, Amerika itu memiliki tenaga medis yang eh, relatif normal, namun persebaran untuk jumlah fasilitas fisiknya itu rendah. Dari sini kita memiliki asumsi bahwasannya efisiensi dari persebaran dana kesehatan Amerika belum tercapai. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat visualisasi untuk siapa sih yang terdampak dari hal-hal yang sudah kita temui tadi. Nah, dari yang kami temukan itu, yang terdampak adalah bayi dan juga ibu, di mana di sini terdapat angka kematiannya juga yang cenderung tinggi. Nah, kemudian pada visualisasi berikutnya, setelah kita melihat apa saja yang terjadi dan dampaknya kemana saja, kita bisa melihat untuk mencari solusi bagaimana sih negara yang memiliki spending yang efisien itu menyalurkan dananya. Nah, setelah kita lihat berdasarkan visualisasi ini kita bisa melihat negara apa yang bisa ditiru, yaitu yang topnya itu adalah Singapura. Jadi visualisasi ini kita gunakan untuk melihat bagaimana sih efisiensi dari si Singapura itu. Nah, jadi berdasarkan setelah melihat efisiensi ini kita bisa menyarankan kepada pengguna dari store yang kita bangun ini untuk meniru tata cara pengelolaan dana kesehatan dari negara-negara yang direkomendasikan seperti Singapura, Jepang, dan juga Inggris atau United Kingdom. Selanjutnya, di sini ada key findings pengeluaran. Yang pertama itu pengeluaran kesehatan besar tidak selalu memberikan hasil terbaik, di mana negara pengeluaran kesehatan tertinggi belum tentu memiliki angka harapan hidup tertinggi. Setelah titik tertentu, tambahan biaya hanya memberikan peningkatan kecil pada kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, United States menunjukkan inefisiensi sistem kesehatan, di mana meskipun memiliki pengeluaran kesehatan terbesar, United States tidak unggul dalam jumlah dokter maupun kapasitas rumah sakit. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang kurang efisien. Yang ketiga, ibu dan bayi menjadi kelompok yang paling terdampak, di mana akibat sistem yang tidak efisien, angka kematian ibu dan bayi di Amerika Serikat tetap tinggi dibanding negara maju lainnya. Dan yang terakhir yaitu negara Asia memiliki healthcare ROI yang lebih efisien, yaitu Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, mampu mencapai angka harapan hidup tinggi dengan pengeluaran kesehatan yang lebih optimal dibandingkan negara lainnya. Selanjutnya, attentionable insight. Yang pertama fokus pada efisiensi anggaran, di mana peningkatan anggaran kesehatan perlu diikuti dengan evaluasi efektivitas penggunaan dana agar benar-benar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, evaluasi struktur biaya kesehatan, di mana negara dengan pengeluaran kesehatan tinggi perlu meninjau kembali biaya
administrasi, asuransi, obat, dan layanan medis agar anggaran tetap lebih tepat sasaran. Yang ketiga, prioritas anggaran kelompok rentan, di mana layanan kesehatan ibu dan bayi perlu diperkuat melalui akses pemerintahan kehamilan, persalinan aman, dan layanan kesehatan dasar yang merata. Dan yang keempat yaitu terapkan model negara efisien. Model sistem kesehatan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem kesehatan yang efektif dan berorientasi pada outcome masyarakat. Selanjutnya, evaluasi. Menilai efektivitas tableau data story dalam menjelaskan hubungan pengeluaran kesehatan, efisiensi sistem, dan outcome kesehatan masyarakat. Evaluasi of narrative flow. Alur narasi berjalan logis dan bertahap. Dari hubungan umum menunjukkan dampak sosial dan efisiensi sistem kesehatan. Yang pertama, hubungan umum. Healthy care spending versus life expectancy, yaitu memperkenalkan fenomena utamanya. Yang kedua, investigasi infrastruktur, yaitu healthy care infrastruktur comparison, di mana ini membahas mengenai apakah spending tercermin pada kapasitas layanan. Yang ketiga, dampak sosial, di mana ini membahas mengenai konsekuensi nyata dari sistem yang tidak efisien. Lalu yang keempat, call up to action, di mana ini membahas mengenai perbandingan efisiensi antara negara sebagai penutup. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi. Di sini kami gunakan 3 metode evaluasi. Yang pertama itu ada heuristic evaluation, cognitive workflow, dan peer feedback. Yang pertama, heuristic evaluation membandingkan desain terhadap prinsip dasar visualisasi data dan dashboard desainnya. Kriteria yang dievaluasi ada clarity, konsistensi, minimal visualis culture-nya, accurate card selection, dan effective visual encoding. Berdasarkan evaluasi itu, temuan atau hasil yang kami temukan ada jenis card sesuai tujuan yang analisis, warna yang kami gunakan konsisten, mudah diferensiasi negaranya, dan panel terpisah mengurangi visual dari visual filter. Selanjutnya yang kedua ada cognitive workflow, di mana masih memastikan bagaimana pengguna baru memahami alur visualisasi dari awal hingga akhir. Kriteria yang kami evaluasi itu memahami tujuan tiap visualisasi, membaca pola datanya, mengikuti hubungan antar dashboard, dan menarik kesimpulan mandiri. Adapun temuan dari evaluasi itu, pengguna memahami hubungan spending dan life expectancy, seperti unit state dapat diidentifikasi, dan metrik langkah spend kurang intuitif seperti perlu toolkit atau anotasi. Yang ketiga itu ada peer feedback. Ini merupakan diskusi dan umpan balik antara anggota tim dan rekan mahasiswa. Di sini kami memberikan masukan positif terkait dari alur cerita kuat dan mudah diikuti, negara pembanding, penjelas kontrak dari efisiensinya. Lalu kami juga mendiskusikan tentang pemisahan tahap 12 berlabel fokus. Adapun temuan atau hasilnya itu yang menyarankan bahwa tambahkan anotasi pada outlier dan pentingnya. Lalu harus perjelas legend dan label visualisasi, tambah inline insight di dashboard. Oke, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang limitation. Adapun limitation di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama limit country selection, di mana limit country selection ini artinya hanya menampilkan US, Jepang, Singapura, dan Swiss. Representasi kondisi kesehatan globalnya tidak dipresentasikan secara menyeluruh. Jadi rekomendasi yang bisa kita gunakan ada interactive country filter, region-based filtering, dan clustering by efficiency type. Selanjutnya itu overlapping points in scatter plot.
Ini adalah titik data bertumpuk di rentang pengeluaran rendah sampai menengah. Ini mengurangi keterbacaan dari distribusi. Rekomendasi perbaikan yang kami sarankan itu transversasi alpha, filtering, density plot, dan log scale axis. Yang ketiga itu ada limited contextual information. Ini merupakan visualisasi yang berfokus pada hubungan antara variabel tanpa faktor kontekstual yang mempengaruhi outcome-nya. Di sini kami merekomendasi perbaikan tambah variabel konseptualnya, sebar multi-layer, dan drill down per negara. Yang terakhir ada interpretation complexity. Metrik per satu kelas PM efektif mengukur efisiensi. Namun metrik ini tidak intuitif bagi pengguna awam, maka rekomendasi yang kami sarankan ada analisis kontekstual, explanatory toolkit-nya, dan menggunakan panel penjelasan metrik. Sekian dari kami. Terima kasih jika ada kekurangan. Mohon dimaklumi, Pak. Terima kasih.